ومن تبع سنته وجماعته من يومنا هدى إلى يوم النهضة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Raden Kiai Haji Muhammad Husni Zuhri bin Surajuddin. Yang saya hormati Ketua Yayasan Miftahul Ulum Bapak Haji Maksum SAG. Yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Miftahul Ulum Bapak Syarqawi SPD MA. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Muslim SAG MSY selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Lumajang. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Syaiful Bahar yang masih dalam perjalanan. Yang saya hormati Bapak Haji Asir SHMH selaku Ketua FKUB Lumajang. Dan yang saya hormati seluruh peserta tamu undangan yang telah hadir pada acara di pagi hari ini. Syukur alhamdulillah kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita senantiasa diberikan rahmat, nikmat serta sempat sehingga kita bisa menghadiri acara yang kita selenggarakan pada pagi hari ini, yaitu halakoh dengan tema Peta Jalan Moderasi Beragama dan Kemandirian Pesantren. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa memberikan athar dampak dalam diri kita menuju Islam yang rahmatan lil alamin. Untuk menyingkat waktu, kami sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها
kasih. Diharap untuk duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala khairi man qara'al qur'ana wa raka'a wa sajada sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Hadratul Mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh. Wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Wali Fadlil dan Abdul Majam Karam di Haji Umar. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang, Karam Kiai Haji Muhammad Muslim. Yang kami hormati para narasumber yang hadir, ada Dr. Muhammad Bahar yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat, kemudian rekan saya Pak Muhammad Asir SHMH, dan yang kami hormati Ketua STIS Miftahul Ulum Wali Putih Gidur dan Program Lumajang Tolok Syatowi, yang kami hormati para penyuluh dari Kementerian Agama Lumajang dan Jember, serta para pimpinan lembaga yang ada di bawah naungan Yayasan Miftahul Ulum yang saya Bapak Rektor, beliau masih dulu, Dr. Sebulan sudah datang, para penyuluh, para tokoh agama yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kegiatan halakoh ini adalah bagian dari program Kementerian Agama Pusat yang kebetulan saya ngajukan di beberapa kabupaten. Ini yang turun pertama kali di Pondok Pesantren Banyu Putih. Tahu belum? Tepuk tangan dulu. Sebenarnya yang harus diundang itu tokoh agama muda. Katanya Dusak Kawi karena jangan itu baru masuk. Dananya baru masuk hari Rabu kemarin ya. Beliau agak repot, kemudian datang ke saya, gimana kalau undang penyuluh, karena penyuluh itu semuanya pasti tokoh. Oh, saya langsung ACC, sehingga yang diundang 30 orang penyuluh, 20 orang ini dari tokoh, nggak tahu tokoh dari mana saja. Urusannya Ustaz Sangkawi. Yang berikutnya, kita sudah punya lagu Mars Moderasi Beragama, penciptanya Ustazah Nurholifah, penyuluh juga dari Jember yang kemarin bikin lagunya Bupati Lumajang. Sama Ustaz Sarkawi, karena di sini adalah rumah moderasi pertama yang saya launching sebelum di Pondok Pesantren Syarifuddin. Beliau juga minta untuk di launching di sini untuk rumah moderasi. Besok malam, Senin, malam Selasa, akan dikuatkan lagi launching ini di pendopo oleh Bupati Lumajang. Memperkenan Ustazah Nurholifah untuk di depan nanti sekaligus mengiringi kita bernyanyi bersama. Monggo Ustazah. Saya liriknya belum hafal, yang hafal beliau. Kalau Gus Dur besok sudah harus hafal. Tanggal 3 gak hafal, sampai dia ke kantor saya. Masa ketua Pojok, Ketua FKPAI. Yang lain saya mohon untuk nanti setelah saya membaca basmalah, mohon langsung
langsung di play Mas Kebut, bahwa nanti Kabupaten Lumajang menjadi kabupaten percontohan moderasi beragama di Jawa Timur khususnya, maka butuh dukungan semua. Ya, hari ini kita menyaksikan, dan ini mungkin sejarah juga buat kita. Ini adalah lagu moderasi beragama pertama yang dilaunching dari Kabupaten Lumajang. Maka terus selanjutnya dengan nanti ikuti bersama ya teteknya ya. Selanjutnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, lagu moderasi beragama Kabupaten Lumajang kami nyatakan di launching. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Lumajang, yang terhormat Ketua Yayasan Miftal Ulum, yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah, yang terhormat Ketua FKUB, para pemateri, teman-teman penyuluh. Kebetulan saya penyuluh di Jember, dan kebetulan juga beliau sampai sekarang masih menjadi pengawas dan penasehat di Kampung Tilawah di Kabupaten Jember. Pertama, kami ucapkan syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa bermuajahah di tempat yang insya Allah penuh barokah ini dalam acara halaqah moderasi beragama. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang kami hormati, untuk lagu moderasi beragama ini sebenarnya awal pembuatannya beliau Bapak Muslim yang meminta kepada kami untuk membuat himne. Awalnya himne, 1 minggu beliau tanya apa sudah selesai himnenya. Saya jawab masih proses.
gitu. Terus setelah itu 1 minggu lagi ditanya oleh beliau, saya jawab masih proses, karena kalau himna itu lagunya agak melo, tapi kalau mars ini hentak-hentak. Jadi prosesnya sebenarnya dari beliaunya. Di lirik-lirik moderasi beragama ini kemarin sempat ada yang tanya dari Kabupaten Jember, kenapa membuat lagu moderasi beragama ini di Kabupaten Lumajang gitu. Jadi karena beliau Kepala Kementerian Agama Kabupaten Lumajang ini adalah orang yang mudah untuk membaca potensi pada penyuluh-penyuluh. Jadi akhirnya beliau percaya kepada tim kami untuk membuat lagu moderasi beragama. Sebenarnya kalau beliau tidak meminta kepada kami, mungkin sampai sekarang kami belum bisa membuat karya-karya seperti ini. Jadi berbahagialah warga di Lumajang mempunyai Bapak Kepala Kementerian seperti ini. Di bait terakhir tadi dari Lumajang untuk Indonesia dan Indonesia Jaya. Mungkin di sini nanti Lumajang akan menjadi percontohan untuk seluruh Indonesia. Insya Allah lagu Mars Moderasi Beragama ini baru yang dari Lumajang ini yang pertama kali. Insya Allah. Itu saja Ustaz. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Jadi ini hari ini baru diputar hari ini. Bapak Bupati sudah tahu, sudah saya kirimi. Terus Ketua FKUB ini baru tadi juga dengarnya. Besok tanggal 3 yang ikut upacara paduan suara dari Mandua akan menyanyikan lagu ini secara langsung dari Mandua. Baru malam harinya nanti akan di launching oleh Bupati Lumajang. Kalau nanti, karena yang bikin kan Ustazah Khalifah dari Timur, nanti himnenya yang mau bikin dari penyuluh Lumajang, Usdun, ya. Nah, saya minta ke Usdun, nanti yang siap siapa adik saya? Ya. Siap saya ada nomor 2 saya. Urusnya kelangka tolong 2. Orang nyari gede tuh. Wabi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh pondok pesantren Miftahul Ulum Banyak Budi Idul Lumajang, Raden Ki Haji Muhammad Husni Zuhri bin Solihin. Yang kami hormati Ketua Yayasan Miftahul Ulum Lumajang, yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Miftahul Ulum Lumajang, dan yang saya hormati Bapak Kepala Kementerian Agama Lumajang Haji Muhammad Muslim SAG MSY, dan beliau selaku narasumber kita pada siang hari ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Muhammad Asir SHMH, beliau merupakan Ketua FKUB Kabupaten Lumajang, dan yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Syekhul Bahar, beliau adalah Wakil Koordinator Kopertais Wilayah 4 Surabaya, dan beliau sudah sampai di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Lumajang, namun beliau masih rehat sejenak dan sebentar lagi akan memasuki forum. Untuk halakoh ini kita nanti akan mendapatkan
materi atau ilmu dari 3 narasumber kita, di mana pertama akan disampaikan oleh Bapak Asir SHMH. KUP Kabupaten Lumajang yang diharapkan bukan itu damai rukun, memang karena imannya sudah kuat. Kalau dalam Islam, Islamnya sudah kuat. Soalnya kalau rukun damai karena imannya belum kuat, begitu kemasukan penyakit sosial, karena penyakit sosial itu banyak. Kadang-kadang orang mencari ilmu pun tidak otomatis menambah ilmu, justru menambah kebodohan. Contoh gini, berangkat dari rumah tamat MI, tamat Sanawiyah, tamat Aliyah, jalan itu masih rukun-rukun saja. Dikasih orang tua, nak, sampai baca surat Yasin supaya sampai pahalanya kepada almarhumah. Dia cerdas. Nggak sampean kalau sakit meng kata orang Madura, ambillah air, minta subuh sama kiai, dia percaya, masih tamat anak. Begitu masuk Unibro, begitu masuk UI, ini perlu udah tidak percaya, ditertawakan. Ini apa artinya? Orang mencari ilmu ternyata berangkat semakin bodoh dan bodoh kalau perumusan awalnya sudah salah. Jadi rumus awalnya itu salah. Contoh-contoh apa ini? Pesan kiai dukun yang ada kiai kampung untuk membacakan doa apapun yang ada di dalam air, itu ternyata tahun 2008 Masaru Imoto yang ada di Jepang kurang lebih 4 tahun melakukan penelitian. Ternyata setelah diteliti di dalam air, ternyata struktur air itu H2O nya sudah berbeda. Padahal kata anak-anak mahasiswa ada di Unibro ini ditertawakan. Baru setelah ditemukan 225 Masaru, ternyata air yang didoakan sudah mengandung obat luar biasa. Anehnya lagi, kalau obat itu mampu hanya menembus 1 sel. Jadi Anda misalkan minum sakit kepala, minum botrek, itu cuma 1 sel. Selebihnya tidak mampu menembus. Tapi doa adalah mampu sampai butiran-butiran molekul, butiran atom masuk tembus. Hanya di sini adalah lemahnya dari Masaru Imoto adalah tidak mampu membuktikan, belum sempat eksperimen doanya kayak Hamid seperti apa, doanya ini siapa, ini belum mampu mengklasifikasi. Andai kan mampu berarti akan membuktikan bahwa level-level ke-5 itu ada di Nahdlatul Ulama. Insyaallah harapannya demikian. Begitu juga banyak sekarang rukun, tapi karena bodohnya begitu sudah tamat S1, S2 menjadi radikal. Banyak kan radikal, doktor ini, S1 ini menjadi radikal. Kenapa? Semakin tidak mampu memahami Al-Quran, padahal waktu MI, waktu Sanawiyah, waktu sekolah diniyah dengan bapak penyuluh faham kepada Al-Quran. Begitu keluar ada menjadi dipaham. Ternyata kuliah kadang-kadang ada hanya menjadi penyakit sosial. Insya Allah kalau yang kuliah di Miftahul Ulum ini karena sudah kompleks, insya Allah kuliahnya bukan kena penyakit sosial, insya Allah murni. 5 bulan. Padahal posisi Bapak Ibu sekalian sebagai pengurus itu posisi yang sangat strategis, karena langsung bersentuhan dengan masyarakat, langsung mendampingi masyarakat dan memahami bagaimana dan apa yang terjadi di masyarakat. Ini berbeda dengan bupati, berbeda dengan kepala kemenang, berbeda dengan ketua DPR, apalagi dosen.
Kita itu kan hanya teliti, Pak. Yang kita teliti kadang itu tidak sesuai dengan apa yang senyatanya terjadi. Karena itu saya sering katakan penelitian penting, tapi jangan terlalu percaya kepada penelitian. Apalagi kalau datanya itu kuantitatif. Kuantitatif itu banyak bohongnya. Saya pernah diundang oleh Pak Bupati Lumajang dengan Pak Muslim itu, karena kami memang bersahabat sejak zaman mahasiswa. Saya dengan Pak Muslim di satu pos, beliau ketua rayon PMI Fakultas Syariah, saya presiden BEM. Lalu Pak Torik itu ada di Fakultas Adat, tapi kami satu kos. Kos saya dengan Pak Torik itu satu tempat, cuma saya dengan Pak Muslim ini satu kamar, yang berada di kamar yang tidak elit, kumpul dengan kamar mandi. Sedangkan Pak Torik di depan, kamar depan itu eksekutif kelas. Kenapa? Karena sudah ada TV-nya, bisa langsung akses jalan, begitu macam. Sehingga kami bertiga ini ya, kalau ketemu itu pasti bukan lagi seperti saya sebagai dosen, Pak Muslim sebagai kepala kemenang, Pak Torik sebagai Bupati Lumajang. Kalau ketemu itu pasti nanti akan ada cerita-cerita lucu yang semoga tidak diketahui oleh rakyat Lumajang. Itu kalau ketahuan nanti malah semakin cinta ke Pak Torik, semakin cinta kepada Pak Muslim. Bagaimana tidak saya katakan begitu? Kami bisa lapar bersama. Kalau sudah lapar bersama, pasti nanti kita makannya mie goreng di pojok Wonocolosan. Biasanya lebih banyak duitnya Pak Torik karena memang punya anaknya orang yang lumayan mampu dibandingkan saya dengan Pak Muslim. Kalau saya dengan Pak Muslim itu makan 2 kali sehari itu prestasi, Pak. Zaman kuliah prestasi, bisa makan 2 kali itu Bapak, kita prestasi. Sekali itu rutinitas. Itu pun kami harus masak. Karena kalau beli di kantin tidak cukup kiriman saya dengan Pak Muslim itu. Akhirnya saya dengan Pak Muslim masak. Yang kita masak terong biasanya. Karena terong itu makanan yang paling elit zaman kita di pondok, tapi ketika di Surabaya itu makanan yang paling tidak punya rasa makan. Kenapa? Kalau kita beli terong 3 hari 4 hari terong nggak akan layu. Hebatnya terong itu sekaligus bisa jadi sayur, juga sekaligus bisa jadi lauk. Betul nggak? Yang pondok pasti menyetujui pernyataan saya. Maka tiap hari saya dengan Pak Muslim ini masak. Sebelum kuliah kita masak terong, pagi kita masak terong. Berhenti makan terong ketika Pak Muslim kena usus buntu. Gimana gak akan usus buntu? Terongnya kadang nggak matang kita makan, Pak. Maka kalau umumnya Pak Muslim sekarang itu bisa jadi kepala kemenang, itu seakan-akan kita tidak percaya. Saya bisa menjadi wakil koordinator Kopertais wilayah 4, kadang juga tidak percaya dengan fakta itu. Apalagi Pak Torik. Pak Torik itu diantara kita itu paling jarang kuliah. Pak Muslim itu paling rajin lah. IPK kita itu lumayan lah. Dan Pak Torik itu paling jarang kuliah. Tidur, Pak. Tapi memang setia kawannya luar biasa dia. Tidak akan ada teman yang kelaparan kalau Pak Torik punya duit. Dia akan cari siapa yang belum makan. Barokah itu mungkin karena kita sering mendoakan akhirnya jadi bupati. Itu pun karena direstui oleh kita. Mau jadi anggota DPR RI itu masih sowan ke Pak Muslim. Lalu Pak Muslim bukakan jalan di Lumajang. Mau jadi bupati itu rombongan bertiga. Saya harus ceritakan ini. Harusnya itu sudah tidak berangkat, Pak. Karena hasil survei LSI itu Pak Torik kalah. Lalu dia minta saya, sebab saya kebetulan dosen ilmu politik, dosen di komunikasi politik di FISIP UIN, punya sedikit keterampilan melakukan survei politik. Saya melakukan survei. Survei saya menang. Sedangkan LSI itu kalah. Tentu ini membuat sebuah pertanyaan besar. Sampai akhirnya DPW PKB mempertemukan saya dengan LSI. Apa yang terjadi? Ya saya grogi, Pak. Saya yang harus dihadapkan dengan LSI-nya Denny JA, ya grogi, mereka sudah punya reputasi. Saya ini melakukan survei di sini tanpa dibayar, mereka itu ratusan juta. Tapi saya mempertahankan bahwa apa yang saya temukan, apa yang saya lakukan dalam survei politik itu clear and clean. Sesuatu yang sudah pasti benar. Lalu mereka berdebat dengan saya. Pak Torik sayangnya itu lebih percaya kepada mereka daripada saya. Akhirnya dia ambil kesimpulan, ya sudah mundur saja. Saya pun akhirnya ya oke, kalau begitu ya mundur. Konsultasi terakhir ke beliau, malah dimarahin sama beliau. Saya sudah kadung kerja, kamu kok malah mundur. Begitu.
saya lebih benar daripada LS. Kalau mau ada survei lagi, ada pilkada lagi, bilang aja para calon bupati lebih percaya saya saja daripada LS. Lebih murah percaya. Bapak Ibu sekalian, penduduk negeri ini yang Islam itu adalah Nahdien. Kalau ada 270 juta penduduk negeri ini yang katanya 90% adalah agama Islam, maka bisa kita hitung berapa? 250 juta kira-kira penduduk negeri ini adalah Islam, Muslim. Lalu separuhnya itu mengaku Nahdien, berarti 125 juta orang Islam di Indonesia ini adalah Nahdien. Itu kalau dibawa ke Timur Tengah bisa menjadi 5 negara. 5 negara Pak. Di Timur Tengah itu negaranya paling penduduknya 30 juta, 20 juta. Ya kita ambil rata-rata 25 juta lah per negara. Berarti kalau orang NU dibawa ke Timur Tengah itu bisa jadi 5 negara. Kalau kita mau perang dengan Singapura itu gampang, tinggal bawa banser. Banser dari Lumajang, dari Lumajang. Itu suruh kencing bersamaan di mana di Singapura, tenggelam Singapura. Apalagi sak Lumajang dibawa, mereka itu cuma 3 juta atau 4 juta penduduk. Kecil sekali. Nah, yang menarik dari data dari DJI itu, penduduk negeri ini yang beragama Islam dan mengaku Muhammadiyah itu tinggal 4%. Hanya 4%. Ini sungguh adalah sebuah sinyal buruk bagi kita orang Islam Indonesia. Kenapa? Kalau Muhammadiyah itu tinggal 4%, pertanyaannya kok iso? Atau lebih tepatnya kemana warga Muhammadiyah selama ini ada? Ternyata pindah ke PKS, pindah ke HTI, pindah ke FPI. Mereka pindah semua. Dan itu mengerikan. Kenapa? Muhammadiyah terancam akan menjadi yayasan pendidikan karena mereka punya universitas dan sekolah-sekolah, dan terancam akan hanya menjadi sebuah yayasan kesehatan karena punya rumah sakit, tapi tidak punya umat. Makanya sekarang Muhammadiyah sekarang belajar kepada Nahdlatul Ulama. Jadikan satu Muhammad N. Kenapa mereka mau belajar? Karena hanya N yang bisa bertahan dari gempuran infiltrasi Islam dari luar atau infiltrasi dari ideologi-ideologi besar dunia ini. Hanya N. Kenapa? Sekali lagi karena N punya barisan. Dulu Muhammadiyah sering membuli kita dengan mengatakan bahwa NU itu militeristik. Oh, NU itu dorek-dorek kayak militer saja. Sering kita dibully itu karena banyak banser yang tidak bisa dibubarkan. Bubar baru sangat berat, bubar. Nunggu selamat Pak. Kita sering terjadi itu Pak. Kalau upacara banser sudah komandan upacaranya mengatakan bubar baru sangat berat, tidak bubar. Lalu kiainya ambil nih, Allahumma sholli ala Muhammad, bubar. Dan itu sering dibully dulu itu, sering dibully. Tapi mereka baru sadar bahwa Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah itu bukan para kiai saja yang menjaga, tapi banser dan ansor. Saya ingin membuktikan apa yang saya ceritakan satu persatu dengan data konkret, tidak perlu Anda melakukan penelitian. Ada seorang dosen, dia mantan ketua PCNU Istimewa Jepang, namanya Profesor Dr. Agus Zainal di ITS sana. Silakan, itu orang hebat. Dia dosen di ITS, ngajar informatika, tapi baca kitabnya top. Nah, Mas Agus ketika pulang dari Jepang, dia ingin adakan kajian untuk dosen-dosen NU di Masjid ITS. Itu dihalang-halangi oleh kelompok yang jenggot-jenggot itu. Nggak usah ketawa Pak, saya pakai jenggot. Aksesoris tapi, bukan ideologis. Nah, Mas Agus mengadakan dihalang-halangi, ya dibuta-buta ini yang perlu diwaspadai. Kelompok Wahabi Salafi itu nggak usah sama besarnya dengan kita. Lebih banyak sedikit dari yang ada sekarang, mereka akan dengan beringas besar melawan kita, bisa mengusir. Dan itu terjadi di ITS. ITS Pak, kampus yang ada di Surabaya, di mana Nahdlatul Ulama dilahirkan, yang warganya hampir semua adalah warga Nahdliyin. Mereka berhasil menakut-nakuti, mengusir orang-orang yang mau ngaji kepada Mas Agus. Sampai akhirnya kasus ini lari kepada Ansor Surabaya. Waktu itu kota Ansor namanya Asrul
namanya Mas Asrori, orangnya lucu tapi ganteng. Katanya Mas Asrori serahkan ke kita. Apa yang dia lakukan? Bikin pengajian Ansor dan Banser se-Surabaya seragam lengkap di Masjid ITS. Anda bisa bayangkan, ratusan Ansor dan Banser ngumpul di Masjid ITS seragam lengkap. Mereka yang pakai jenggot, celana cingkrang, mikir Pak, mau musimnya dengan cara apa ini? Kenapa? Dalil pasti Ansor nggak bisa, Banser nggak penting dalil, yang penting tokoh. Dan itu mati. Saya didorong pakai kursi roda, kemudian sahabat saya namanya Sawi Sabil ini datang ke saya. Pak Muslim, sepertinya kamu sudah mau mati. Ini bayangkan ya, saya dalam keadaan sakit dan sambil nangis, dan semua dalam keadaan bingung. Ini sambil datang ke saya. Kayaknya sampai sudah mau mati, sakitnya parah banget. Ayo, ditulis mumpung sekarang, bukunya kan banyak banget. Dihibahkan ke siapa ini? Dalam rasa kurang ajar. Tapi gara-gara itu kemudian semuanya tertawa. Saya masuk di ruang bedah. Ini kisah yang paling memalukan dan memilukan bagi saya. Saya dibuka ini semua dan disarung. Dan di situ kemudian ada dokter praktek, saya masih ingat banget, dari UNER Surabaya. Dan itu perempuan semua. Ini di tengah situasi yang genting seperti itu, harus ada yang ngaku itu bertanggung jawab untuk tanda tangan. Dan Bapak Saiful Bahar tidak berani, Bapak Tarikullah tidak berani. Muslim mati yang bertanggung jawab siapa? Jadi tidak ada yang berani itu, 4 orang itu tidak ada yang berani. Akhirnya diputuskan lapor ke Pak Rektor, dan Pak Rektor akan memberitakan bahwa mobil rektor ini saya diantarkan ke rumah saya. 4 orang, dan 3 orang ya, 3 orang oleh Bapak Tore, Bapak Saiful Bahar dan Hasan Musafir yang minta buku ini. Sekarang sudah jadi pejabat semua orang. Ini. Nyampe di rumah, saya tidak jadi tuntas. Sama kakak saya bawa ke puskesmas kalian di Sumedang itu. Langsung ditangani kepala puskesmasnya, dokter. Waktu itu sangat sakit. Saya bilang, aduh, saya dimarahi. Asmaul Husna itu 99, tidak ada itu. Perasaan saya ini masih banyak ini. Tapi akhirnya saya bilang, Allah itu hilang penyakitnya. Allah dipegang. Allah lagi, Allah hilang. Tidak sakit. Udah panggil asistennya. Kan disuntik di mana? Ya di tempat saya sakit itu. Alhamdulillah sampai sekarang nggak sakit lagi. Sakitnya gara-gara cara menggunakan. Nanti Ibu Jalur dan semua KPAI ya, kita pikirkan gerakan kita di kawasan pengungsian ya, tempat relokasi. Kemarin saya menampingi Bapak Kanwil ketemu dengan Bupati, jadi kita dikasih kurang lebih 5 hektar untuk membangun pendidikan Islam terpadu di kawasan pengungsian. Itu mulai dari masjid, tapi masjidnya yang membangun Panglima TNI. Kemudian kita TPI, TPA, Nadiem, RA, MI, MTS, dan MA itu akan digarap oleh Kementerian Agama. Untuk di awal-awal masjid, musola itu nanti akan ditugasi, insya Allah adalah teman-teman penyuluh. Jadi walaupun agak jauh Gus Dur untuk dipanggil menjadi khotib ya harus jalan. Apakah nanti ada amplopnya ya, di daerah pengungsian itu Allah buatan. Untuk yang ibu-ibu nanti juga akan diterjunkan ke lapangan. Kenapa ini harus dilakukan? Karena saat ini insya Allah Gus Dur ini sudah banyak juga menerima laporan seluruh organisasi-organisasi yang dalam tanda petik mereka ada kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok yang intoleran itu sudah masuk di sana dan sudah masuk ke tenda-tenda. Bahkan ada yang secara berani terang-terangan minta kepada bupati
ingin membangun masjid dan tempat ibadah di sana. Nah, tantangannya bagi penyuluh apa? Kalau mereka pasti nanti akan tempat tinggal di situ. Nah, untuk penyuluh seperti apa? Nah, ini yang sampai sekarang sudah menjadi pemikiran kami, Bapak Kanwil dan Bapak Menteri Agama. Nah, Satu, dua, tiga.